Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bu Tri Wulandari dari SDN 1 Tegalsari. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dan judul Atap, Asyiknya Berteman Tanpa Perundungan. Membangun rumah dari beton supaya awet dan juga kuat. Bapak Ibu, selamat menonton, semoga bermanfaat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter. P5 diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menyiapkan ekosistem sekolah dengan langkah 1, berpikiran terbuka dan senang mempelajari hal baru serta kolaboratif sehingga dalam pelaksanaan P5 dapat berjalan secara optimal. 2. Memahami peran peserta didik, pendidik dan lingkungan sekolah sehingga P5 dapat berjalan dengan maksimal. Serta yang ketiga, bersama-sama menguatkan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan P5. Ini kebetulan kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka dan pelaksanaan dari kelas 3 dan 4. Maukah Budian untuk jadi koordinatornya? Saya siap untuk menjadi koordinator. Terima kasih. Kalau gitu, karena kita sudah siap menjadi koordinator, ayo kita diskusi menentukan siapa yang menjadi fasilitator. Menurut Budian, siapa kira-kira yang jadi fasilitator? Karena IKM ini kan bertujuan untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi ada beberapa yang menurut saya yang dapat diajukan sebagai fasilitator, yaitu pertama Bu Dwi Astuti, yang kedua Bu Fatmawati, yang ketiga Bu Dewi Umami, dan yang satu lagi Bu Tri Wulandari. Iya, kalau gitu saya setuju aja. Ibu-ibu, maksud saya mengumpulkan ibu-ibu di sini adalah untuk menyampaikan hasil musyawarah saya bersama dengan kepala sekolah terkait tentang pelaksanaan P5 di sekolah kita. Ya, di sini tadi saya sudah memutuskan bersama kepala sekolah, ada beberapa guru yang saya tunjuk untuk menjadi tim fasilitator, di mana nanti tim fasilitator ini akan membantu guru-guru dan membantu anak-anak, ya, khususnya anak-anak di dalam kelas untuk memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan P5 ini, ya. Nah, tim fasilitator ini saya sudah menunjuknya, yaitu yang pertama Bu Dwi Astuti, Bu Tri Wulandari, Bu Fatmawati, dan Bu Dewi Umami. Ya. Gimana ibu-ibu, sudah siap? Sudah siap untuk melaksanakan P5 ini? Siap Ibu. Gimana Ibu? Siap. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Kami siap Bu menjadi tim fasilitator untuk merencanakan dan melaksanakan P5 di sekolah kita di SDN 1 Tegalsari. Gimana ya Bu? Siap ya? Siap. Alhamdulillah ya Bu, kalau sudah siap semua ya. Bagaimana Bu? Ada tambahan Bu ya. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa pada tahapan kesiapan satuan pendidikan sekolah kita terkait dengan P5 itu artinya masih sama Pak dengan semester 1 kemarin Bu ya. Artinya sekolah kita masih dalam tahap awal karena pendidik yang di sekolah kita yang sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek itu kurang dari 50%. Jadi saya ingin mengkonfirmasi ulang kepada Budian serta teman-teman fasilitator bahwa tahapan kesiapan satuan pendidikan kita ini masih dalam tahap awal seperti yang ada di buku panduan P5. Apakah benar seperti itu Ibu? Ya, menurut yang saya baca, yang saya dapat informasi memang sekolah kita masih berada di tahap awal. Mari kita membicarakan kembali 3 dimensi pada profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan pada semester 2, dan insya Allah
dulu pernah kita bicarakan di awal tahun pelajaran baru yang lalu. Apa masih ingat Ibu-Ibu 3 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut? Masih. Ya, ya, ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan mandiri, Pak. Baik Bu, lanjut. Kita menentukan elemen dan subelemen sesuai apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Izin usul Pak, Jadi, saya ya. Untuk penentuan elemen dan subelemen ini, kita bisa melihat di PMM ya Pak ya? benar Bu, monggo dibuka PMM-nya serta bisa ditentukan elemen dan subelemen untuk setiap fase serta tema P. Pak Samsul, terkait tema P5, bagaimana jika kita menentukan isu tentang perundungan, Pak? Mengingat perundungan ini juga masih dialami oleh anak-anak, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitarnya. Selain itu, mengingat bulan Juli nanti anak-anak akan menghabiskan waktu liburnya, baik itu di rumah, lingkungan masyarakat sekitar maupun di lingkungan baru ketika mungkin anak-anak rekreasi gitu Pak ya. Harapannya nanti anak-anak dapat berteman dengan siapapun, karena ketika mereka waktu liburan mereka bermain banyak berinteraksi dengan teman-temannya, harapannya mereka dapat berinteraksi tanpa adanya perundungan dan dapat menebalkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila yang telah kita bahas nanti. Menurut Pak Samsul dan Ibu-Ibu bagaimana? Saya sangat setuju bagaimana Ibu-Ibu dengan pendapatnya bulan tadi. Iya, setuju Pak. Pak, terkait dengan alokasi waktu P5 semester ini dan berdasarkan alokasi waktu P5 fase B pada semester tahun lalu, maka alokasi waktu P5 pada semester ini jumlahnya 84 jam, Pak. Ya, betul Bu. Ini juga ada di buku catatan saya bahwa alokasi P5 untuk semester ini adalah 84 JP. Baik Ibu-Ibu, terima kasih. Mari kita lanjutkan diskusi untuk menyusun proyek serta strategi pelaporan hasil proyek tersebut. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Asesmen yang digunakan dalam P5 ini meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Adapun asesmen formatif meliputi tugas mandiri, tugas kelompok, diskusi kelompok, jurnal peserta didik saat mereka mengikuti latihan drama, dan sebagainya. Adapun asesmen sumatif yaitu penilaian terhadap proses pementasan drama. Dokumentasi P5 ini berupa jurnal pendidik serta portofolio P5 peserta didik. Nah, untuk pelaporan hasil P5 yaitu dengan menggunakan alat asesmen berupa rubrik. Anak-anak, terima kasih karena telah memberikan kesepakatan kelas bersama. Guru harap selama kita memulai, berproses, dan mengakhiri kegiatan P5. Apa itu P5, anak-anak? Terima sekali. Hari ini kita akan memulai P5 kita dengan judul proyeknya apa? Apa itu, anak? Ini adalah tujuan P5 kita dengan judul proyek atap. Yang pertama apa, Nana? Dimensi beriman kepada Tuhan dan berbuat mulia. Yang kedua, berwawasan dan mandiri. Selanjutnya, guru akan mengajak anak-anak untuk berkenalan apa pentingnya kita melakukan proyek atap. Asyiknya berteman tanpa baru
mengambil lembar kerja. Silakan. Ya, kerjakan secara mandiri dulu ya. Nanti ada waktunya diskusi. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Baik, semangat ya.